Kalau tempat pendidikan di Gunung Asepan. Asepan di mana tuh? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Itu setiap kita pendidikan di situ, nggak pernah pindah. Terus kalau pendidikan lanjutannya di Gunung Ciremai. Di mana tuh? Di Jawa Barat. Oh. Kuningan tuh. Oh, Kuningan jauh banget. Oh, oke. Pendidikan lanjutannya lagi pernah naik Gunung Selamet. Selamat tapi ya? Selamat, alhamdulillah selamat. Oke. Ada gue pernah juga jalan-jalan ke Gunung Sari? Merbabu. Oh, bukan. Di mana itu? Gunung Santri juga. Gunung Santri. Gunung Pinang juga pernah. Iya, Gunung Pinang. Gunung Pinang tuh yang di arah Cilegon ya? Ya, bukan. Serang ya. Iya kan, Di bener kan? Wulandira sih. Iya. Gue udah pernah ke situ belum ya? Gunung Sari juga tuh. Kayak gue belum pernah ke Gunung Pinang deh. Ya udah besok deh, ayo jalan. Ayo jalan. Kasian. Lu udah berapa tahun itu? Gue nggak dikasih, gue nggak perlu dikasihanin, sorry. Oh, iya. Terus lo taklukin gunung apa nih? Gue naklukin lu aja lah. Aduh, gunung lagi nih gue. Buset. Enggak, Gunung. menurut gua kalau gua naklukin gunung belum pernah. Jujur, belum pernah gua naik. Tapi naklukin? Tapi kalau misalkan ngedaki gunung, ada sih beberapa gunung yang gua pernah daki. Salah satunya tadi Gunung Pinang, bener. Udah pernah. Serius sih lu. Lu Gunung cuma Gunung Santri Pinang juga, doang Gunung lu. Ada satu lagi, Apa? Gunung Santri. Emang Gunung Santri di mana Gunung sih? Santri. Gua ada sih yang paling berkesan mungkin ya dari beberapa nanjak dari beberapa ngedaki gunung yang paling berkesan bagi gua ketika gua ngedaki Merbabu terus di samping emang ya Gunung Merbabu. Di mana itu? Pengen tahu ya, searchingnya di Google banyak. Gue nanya ke lu, bukan nanya ke Google. Daerah Jawa Tengah. Wah, berapa meter tuh? Terus? Tingginya kurang lebih 3000 sekian lah. Itu ya berkesan banget bagi gua karena di samping itu pendakian gua yang kedua kalau nggak salah. Jadi masih awam-awam banget nih. Standarisasi naik gunung juga gua belum terlalu paham, belum terlalu tahu gitu tuh. Gua naik gunung di sana dan ternyata karena gua minim literatur tentang gunung sana, Gunung Merbabu gitu kan. Ternyata wah perjalanan jauh banget gitu tuh dan treknya lumayan berat gitu tuh. Dan itu yang paling berkesan dan menurut gua menguras tenaga banget gitu tuh. Karena salahnya tadi gua belum tahu tentang standarisasi naik gunung, gua belum tahu tentang jalurnya, belum tahu tentang medannya, dan itu seharusnya salah satu langkah kalau misalkan kita mau naik gunung gitu seharusnya ya. Iya, seharusnya Ya. gitu. Yang gua tanyain gini, lu naik gunungnya sama siapa? Naik gunungnya sama siapa ya gua ya? Hah? Kalau gua punya standarisasi naik gunung sendiri. Oh gitu. Serius. Jadi lu naik gunung sendiri gitu? Gua naik gunung nggak lebih dari 2 orang, nggak kurang dari 2 orang. Dan itu harus sama cewek. Waduh. Aduh. Iya serius. Ini Kenapa? gunungnya beda nih. Aduh. Terus gimana tuh? Itu bercanda dong kan? Boleh kan bercanda di sini? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue naik gunung ya paling sama teman-teman gue sendiri lah, sama teman-teman paling ya sama anak-anak tongkrongan dan terlebih sama anak-anak dari anak-anak Mapeka juga pernah naik daki gunung bareng. Oh enggak sama cewek ya, tapi ya. Sama cewek ya salah satu anggota dari pas pendakian ada ceweknya. Ya lumayan lah ya buat cuci mata. Lumayan lah buat cuci piring. Kebangetan lu. Enggak Masa ada apa-apa, cewek masa. begitu. Tapi biasanya cewek nggak suka ada masak hal kalau di unik. gunung. Kenapa Serius, tuh? ada hal yang unik menurut gua. Apa? Rata-rata kalau misalkan cewek di rumah gitu kan, dia yang biasa masak, cuci piring. Coba dah kalau misalkan naik gunung, pasti yang paling rajinnya itu cowoknya. Cowok yang Iya. masak, cowok yang cuci piring. Ya iyalah. Kenapa ya? Gua aja nggak mau bikin kopi, tadi dibikinin gua. Jadi Itu unik itu emang juga. unik. Unik lah. Jarang Satu cewek masak di gunung. Cewek masak di gunung. Iya, karena Aku tidak. Benci gua pikiran ini. bawa magicom gitu kan ke gunung. Nggak serius, bawa magicom. Emang ada listrik? Bawa kasur juga. Oh kalau kasur gue percaya deh. Ini magicom. Enggak lah. Lu nggak usah ngade-ngade lu. Aduh. Kayak genset. Ini yang nontonnya seluruh dunia masalah ini. Wah, sip, mantap. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Tapi kan dikabarkan, bukan dikabarkan lagi kan, semua UKM kayaknya solid banget lah ya. Nah, kalian kan pasti sering banget lah ya kan, berdua, bertiga, kemana-mana gitu kan, sama teman. Itu gimana tuh? Pernah ada konflik nggak? Maksud gue gini loh,
gimana cara apa namanya biar stabil gitu organisasinya tetap ada gitu, nggak apa namanya nggak bubar, tetap solid gitu, tetap super. Ya dari kamu deh. Dari kamu. Kalau sebenarnya konflik di dalam organisasi itu penting juga dibutuhkan. Karena organisasi itu nggak mungkin diem aja gitu tuh. Pasti ada konflik yang Sempat dulu. ada di dalam organisasi. Bukan orang gila gua terus. Konflik juga dibutuhin kayak misalkan jalan berdua, tiba-tiba yang satu pengen sini, satu pengen sini, itu juga satu konflik namanya kan. Oh, Pasti kalau kita untuk kurang ini mah bridgingannya, satu ke kanan, satu ke kiri. Kurang berarti itu. gimana dong contohin ini? Ya kan gua Sebenarnya bukan anak kalau kepala. kita sering kayak konflik berantem itu sering di rapat, apalagi gitu di rapat berantem masalah beda pendapat gitu ya. Enggak. Tapi itu Oh, ketika di rapat gitu. Ketika di luar ya kita biasa nongkrong lagi, bareng lagi. Ketika di perjalanan kayak misalkan mau mendaki gunung gitu, persiapannya ada yang belum beres gini-gini dan lainnya, banyak konflik tuh pasti ada. Cuman untuk meredam konflik di organisasi itu mungkin beda-beda ya dari setiap mapala. Kalau kita biasanya selesaikan masalah Yang awal. misalkan kita berdua masih bermasalah gitu, selesaikan secara individu, jangan membawa nama organisasi gitu. oh ya. Jadi Oh. profesional aja gitu, ketika konfliknya emang masalah pribadi ya selesaikan secara pribadi gitu. Tadi gua tertarik juga tuh. Lu bilang kan tadi konfliknya yang satu pengen ke kanan, satu pengen ke kiri. Kok bisa itu? Apa karena yang ke kanan itu lebih dekat? Apa yang ke kiri itu ada ini? Maksudnya itu pemikirannya. Oh, gua pikir beneran. Pemikiran orang itu kan beda-beda kan. Iya sih betul. Enggak, gue pikir emang bener. Ke kanan aja lebih dekat. Ada sungai, ada sungai, ada gua, ada kupu-kupu. Ih cewek banget gue. Ya ampun. Oke. Di kuliah kan lagi libur nih. Ini kalian ngapain nih kalau gabut? Sering ke kampus nggak? Maksudnya ke mes nggak? Apa sih nama itunya tuh? Sekre ya? Oh sekre. Ya sering ngapain tuh di sekre? Apa jadi kos-kosan sekarang? Kan udah libur nih, kuliah ke kampus nih. Kampusnya doang yang libur. Oh sekre masih? Buka terus. Oh, apa jadi ini lagi? Penginapan jangan-jangan? Aduh. Nggak kan kita organisasi kayak kita kan takutnya ada bencana atau apa gitu kan, kita harus tetap standby gitu. Nggak langsung. Standby apa nih? Pakai ini? Standby Pakai? aman. Standby ini. Ya minimal ada 1 atau 2 orang yang bisa yang ada di sekret, entah itu ada tamu yang dari luar, kan kita biasanya tamu itu nggak terduga gitu, tiba-tiba ada gitu. Emang nggak takut dari tamu dari luar gitu ke sini? Kan lagi covid. Ini dulu. Disemprot dulu ya sama tamunya. Oke. Enggak kok kalau kayak ada. Tapi itu biasanya emang kalau sekarang emang jarang itu dulu. Kemarin-kemarin kayak gitu. Cuman kalau untuk standby di sekret pasti ada gitu 1 atau 2 orang. Oh, itu kayak di apa namanya piketin gitu kali ya? Iya, Apa emang dia nggak punya Ya. rumah, dia di situ aja gitu? Ngirit. Iya ngirit. Iya. Daripada ngekos kan bayar 500. Bener dong kata gue kan jadi kos-kosan berarti ya. Mending buat ngopi, beli kopi, beli rokok, Nah, kayak rokok super gitu buat kan. makan. Kan lumayan bisa barengan. Super sekali. Iya kan? Iya. Nih oke lagi covid gini, gue juga kangen event sih. Tar dulu, gue pengen minum. Vino, oke. Lagi covid gini ya. Pasti gak bakalan mendaki gunung. Tadi tapi udah dijawab tadi masih bisa mendaki gunung, masih bisa lunjang kali ya, masih bisa ini lah ya. Ada program apa nih yang dekat nih? Dari ya mungkin Desember ya. Ada program apa yang paling dekat nih? Apa dari Krakatau dong. Iya, bener Program nggak sih? yang dekat. Oh iya, Apa Krakatau? Krakatau. Program yang dekat sebenarnya padatnya sih bulan-bulan ini, cuman udah beres gitu. Kalau bulan depan atau minggu depan itu ada program buat anggota muda gitu.
yaitu pendidikan lanjutan naik gunung dia. Oh, ada pendidikannya. Pendidikan lanjutan, jadi buat naik jenjang level itu harus mengikuti pendidikan lanjutannya gitu. Gimana nih level? Level gunung yang lebih tinggi Bukan. apa? Jadi kalau di kita kan ada namanya anggota muda, anggota penuh. Anggota muda itu dia yang baru dilantik menjadi anggota gitu. Sedangkan untuk menjadi anggota penuh, dia harus mengikuti pendidikan lanjutannya. Ada tahap-tahapannya gitu. Nah, itu adalah pendidikan lanjutan bagi anggota muda tersebut. Salah satu syarat untuk menjadi anggota penuhnya gitu. Oh, gitu. Mantap ya. Dari Masnya gimana nih, Mahapeka nih? Ada program kerja nggak nih terdekat lah? Siapa tahu kan gue bisa ikut lah. Tahu lagi gue mikir lu. Kalau program sebenarnya gue nggak punya program. Serius, kita gimana takdir aja. Buset, serem banget dah. Enggak, kalau misalkan dekat-dekat ini mungkin karena memang kita baru banget kemarin ekspedisi ya kan. Mungkin ya untuk program lanjutan belum ada terdekat ini. Mungkin kalau misalkan untuk Mapala gabungan itu ada Latgab, kita ada Latgab untuk Desember ini. Latgab Jungle Rescue namanya. Di mana tuh? Itu tempatnya di Gunung Garang nanti. Nah, itu Cilegon ya? Pandeglang. Pandeglang lagi. Itu gabungan Mapala seluruh Banten. Sebanten ya? Sebanten banget itu. Wah, super Ya. sekali. Gue ikut boleh nggak tuh? Boleh. Mantap. Emang Ikut dong. kan gue bukan anak UKM. Nanti dilantik dulu di Mapeka. Ikut pendidikan. Iya. Tapi kan gue bukan universitas itu. Emang Berarti boleh? masuk dulu. Lama Duit lagi, lagi cuy. Oh, berarti nggak apa-apa lah. Jalur VIP namanya. Partisipan Santai. nggak apa-apa kayaknya. Oh masuk tapi ya. Tapi gue nggak ada teman di Mapa. Kenal. Tapi di universitas gue ada nggak sih? Oh ada sih ada. Tapi gue nggak kenal sama orang-orangnya. Oke. Aduh. Tapi lo ngerasa nggak sih? Maksud gue gini loh. Lo ada satu misi nggak sih yang pengen lo lakuin di alam yang belum tersampaikan? Ada nggak sih? Keinginan lah gitu ya. Iya keinginan. Tapi di alam ya. Gue tuh pengen alam gue tuh gini loh. Alam mana nih? Bukan alam Badukun ya. Alam semesta dah. Gila. Tinggi bener dah gue ngomongnya. Ke Pluto ya. Nggak gitu guys. Ada nggak? Ya, mungkin dari lo dulu. Kalau gua keinginan dari gua mungkin untuk ke alam ada sih beberapa yang gua pengen gitu kan, ekspedisi. Sebenarnya gua pengen ekspedisi ke Alam goib. mancanegara. Luar daripada Indonesia sebenarnya untuk tahun ini. Cuman karena memang ada satu dan lain hal yang tidak memungkinkan dan itu terpaksa di cancel untuk tahun ini. Dan satu lagi sih sebenarnya dari program yang nggak kesampaian tapi nggak di alam, di kampus. Apa tuh? Gue sebenarnya tahun ini tuh nggak agendain gimana caranya gue punya event nasional, ya kan? Salah satunya ya event panjat tebing sebenarnya. Ya kompetisi panjat tebing. Nah itu yang dari gua dan beberapa teman-teman gua di Mahapeka itu yang sedang diusung lah gimana caranya nanti untuk tahun ini nggak bisa, tahun depan lah mungkin kita rancang kembali untuk bisa punya event nasional di panjat tebing seperti itu. Pernah panjat tebing? Pernah sih. Tapi tebingnya tebing buatan sih kalau misalkan di kampus ya kan? Iya pernah. Tapi turunnya kram kakinya. Langsung encok gitu ya? Iya, kram kaki gue langsung. Oke. Oh, oke, boleh. Asik lah. Ada misinya yang belum tersampaikan ya? Maksudnya yang belum, gue tuh pengennya pantai gue begini misal, atau gue pengennya gunung gue gini gitu. Oh. Kalau di organisasi Mapala sebenarnya ada satu impian yang dari dulu yang belum terlaksana sih. Oke. Yaitu sama Seven Summit. Apa itu? Seven Summit itu ya mendaki gunung tertinggi, 7 gunung tertinggi di dunia sebenarnya. Oh. Cuma itu belum terlaksana sampai sekarang. Oke. Kalau secara ininya ada juga keinginan buat mencari tempat base camp buat kita Ngekos. yang bukan di alam gitu, base camp Oke. di alam. Jadi kita buat kayak buat tempat kita berkumpul, tapi itu di alam gitu. Kayak rumah hutan. Nah, seperti gitu itu. ya. Asik tuh. Kan ada
rumah hutan di sini? Di mana? Ada orang Ada, hutannya kan? juga ada di sini. Ah iya sih ada. Enggak, rumah hutan ada serius di itu tuh. Oh, yang dia Yang Serang mau itu. yang Ya, mau ke ada daerah Serang. Gunung api ya? Gunung Sari ya? Itu tuh. Iya. Iya, iya. Gunung iya itu rumah hutan serius. Oke. Oke. Pesan-pesan nih buat obrolan super ya dari kakak ketua nih semuanya nih apa nih ya kan supaya pencinta alam yang nggak masuk UKM juga termotivasi gitu. Apa nih dari Apa ya? kakak dulu dah? Dulu, kopi dulu. Oke siap. siap enjoy. Enak banget ya di kopinya. Apa ya? Kopinya kopi. Jadi paling pesan-pesan buat teman-teman yang pengen masuk Mapala gitu ya. Iya. Dan tetap mencintai alam. Nah, sebenarnya Mapala itu hanya sebuah wadah, sebuah organisasi. Baik buruknya suatu organisasi itu kan tergantung dari kita yang melaksanakan di dalam organisasi tersebut. Jadi kalau teman-teman yang ingin berekspresi, pengen masuk Mapala gitu, kalian berekspresi ya seadanya kalian sendiri gitu kan. Iya. Pengennya kayak gimana itu kalian yang ngelakuin. Iya, Kalau iya. kita biasanya ya bebas gitu. Iya. Kalian pengennya apa, silahkan kalian lakuin karya sendiri gitu. Nggak memaksakan lah ya. Iya. Betul. Jadi baik buruknya itu kalian yang menjalankan. Cuman kita sebagai orang yang sudah di dalam organisasi itu paling mengawasi. Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk ya jangan takut gitu, jangan takut karena organisasi Mapala itu menurut saya pribadi organisasi yang keren sih. Iya sih bener sih. Kita bisa jalan-jalan gitu kan. Iya. Nggak, kapan lagi kita masuk organisasi buat jalan-jalan gitu. Terus nggak ngeluarin banyak uang juga ya, biaya juga ya. Temen di mana-mana gitu kan. Oh, Kalau iya kita sih, mau iya sih. ke Indonesia, keliling Indonesia bisa tinggal cari aja kontak anak Mapala gitu, mampirin pasti kita dijamu. Wah super sekali. Jadi Jadi gimana tuh? ya udah lah. Ya udah aja, itu aja. Oke dari kakak gimana pesannya? Kakak siapa nih? Gue lupa nama lo siapa ya? Oh Victory. Gue jawab dah kalau misalkan tahu. Ini kan bener kan gue nama lo Victory kan? Iya benar. Kok Victory sih Victor? Victory, karena gue orangnya orang pemenang sih. Oke, menangin apa? Ya, ya gimana pesan-pesan nih? Menurut gue buat teman-teman yang punya mindset buruk terhadap Mapala, ya teman-teman itu Mapala itu nggak sesuai dengan apa yang teman-teman bayangkan gitu kan. Mungkin banyak lah mindset di luar sana yang punya pikiran jelek tentang Mapala, tapi sebenarnya ya inilah Mapala gitu kan. Nggak seburuk atau nggak sejelek apa yang teman-teman pikirkan. Iya, betul. Dan menurut gua Mapala itu ya bukan cuma naik gunung. Kalau naik gunung sekarang udah jadi hal yang lumrah gitu kan. Anak SD bahkan udah ada yang naik gunung gitu kan. Anak-anak gitu kan, Anak-anak ada. iya naik gunung. Anak SMP ya semua klaster umur kan udah bisa naik gunung. Cuman di Mapala salah satu ilmu yang kita pelajari gitu kan, salah satu manfaatnya ketika kita masuk wadah di Mapala itu ya kita tahu standarisasi naik gunung itu seperti apa. Oh iya, kan? betul. Kita naik gunung bukan cuma naik gunung, bukan Ada cuma settingnya ya. ya bukan cuma tujuan kita bukan cuma puncak nyampe gitu. puncak. Tapi ada hal yang lain di samping itu gitu tuh yang kita bisa pelajari di Mapala. Dan bagi gua pribadi setelah gua masuk Mapala gitu kan, gua diajarkan gimana caranya gua bisa berpikir kritis di saat gua dalam keadaan krisis. Dalam kata lain, di alam kita nggak bisa memprediksi cuaca, kita nggak Iya, memprediksi apa-apapun gitu kan. Dan ketika itu kejadian gitu kan, dalam kondisi yang krisis gitu kita kan, kita diajarkan di Mapala itu untuk bagaimana kita berpikir tenang. Oh iya. Ya seperti itulah. Nggak panik ya. Ya, gimana caranya Dasar. kita sugesti itu selalu positif. Nah itu yang baru gua dapat ketika gua masuk Mapala seperti Wah itu. Dan super sekali. Waduh. Survive sih. Biasanya pembekalan anak anak Mapala pertama kali gitu di pendidikan itu dia harus survive di gunung itu hanya sebuah ibaratnya latihannya, walaupun kita pendidikan di gunung itu survive latihan, survive sebenarnya itu ya di dalam organisasinya sih. banyak sekarang yang naik Banyak. gunung
sasar gitu kan, meninggal di gunung. Iya. Kenapa? Pernah meninggal nggak sih? Hah? Pernah meninggal nggak? Alhamdulillah untuk saat ini maaf Kak, belum ada yang meninggal. Alhamdulillah sih. Jangan sampai lah ya. Nanya doang sih kan, takutnya Tapi kan kan di hilang. luar sana banyak pemberitaan tentang orang meninggal, orang Nyasar. tersasar di gunung. Karena ya itu salah satunya. Dia tidak dibekali dengan ilmu yang baik. Oke. Tentang navdarnya, navigasi darat, tentang survivalnya, ya kan. Dan tentang hal-hal yang lain penunjang ketika dia naik gunung seperti itu. Wah, Banyak. Biasanya jangan tersekolah. ilmunya berat loh ternyata loh. Berat ya. Berat. Berat tuh. Jangan dipikirin. Aduh. Berarti orang-orang hilang itu kurang ya, kurang niatnya Ya. mungkin ya. Ada yang mungkin dia kosong Kalau pikiran, mungkin ya. Bisa jadi kurang pengetahuan juga. Iya ya. Mungkin nggak bawa peta juga kali ya. Bisa jadi. Iya nggak sih? Tapi kalau misalkan dia nggak Nggak tahu bisa. ilmunya gimana gitu. Iya juga Iya. lah. Nanti masa kita nanya sama Dora gitu. Dora, aku Sama harus gua, kemana Bud. nih gitu. Tapi anehnya kenapa yang hilang itu bisa hilang sama rombongan gitu? Ya nggak sih? Ya. Padahal kan satu rombongan gitu kan tadi. Ya balik Bisa lagi gitu itu loh. bisa ego orang kan beda-beda gitu. Oh, Ketika di iya gunung itu juga sih sifatnya ya. Oh iya konflik. tahuan semua gitu. Yang tadi. Oh ya super sekali. Oke, thank you banget nih ya Kak Aan sama Kak Victor ya kan udah apa sih namanya mampir ke sini ya kan. Udah ngobrol sama gue juga, udah mau. Terus Terpaksa sih. iya nggak masalah, terpaksa juga ya. Aduh, ternyata gue sebodoh ini ya. Tadi UKM seni ternyata seperti itu, sekarang UKM pecinta alam ya gini lah. Salah sih gue, bener-bener salah ya. Harusnya gue emang harus mengikuti apa ekstrakurikuler lah ya, biar gue wawasannya juga nggak mandat di sini gitu. Jadi kalian juga harus ikut lah ya. Jadi yang gue tangkap dari tadi ya kan, karena tadi UKM seni sekarang UKM alam pecinta alam, mungkin kalau gue panggil UKM lagi pasti gue juga mikir lagi gitu kan. Ternyata penting guys, kalau menurut gue ya penting lah ya, buat wawasannya lebih luas lah gitu. Oke, thank you banget ya Kak udah mampir ke sini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita boster.srg, dan jangan lupa juga subscribe and like YouTube kita Boster Serang. Jadi sampai jumpa minggu depan. Thank you.